di situ kelihatan bahwa Pak Harto itu sebetulnya masih memikirkan rakyat. Katanya pingin melihat rakyatnya itu tidak susah, gitu. Jadi dia bilang sekarang rakyat susah ya, terus pemimpinnya lemu-lemu, katanya gitu. Malah gendut-gendut, gemuk-gemuk, gemuk ya? Gemuk. Jadi rakyatnya sekarang menderita, tapi pemimpin menjadi gemuk, gitu. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Oke, setelah buku ini, kemudian apa yang Mbak bikin? Habis itu buku Pak Harto habis manis sepah dibuang. Waduh, langsung banget. Jadi kenapa judul ini, Mbak? Karena merasa itu ngeri ya. Jadi banyak juga nanya, kok punya judul berani juga gitu. Saya dulu berpikir bahwa apa yang dirasakan Pak Harto kira-kira seperti inilah ibaratnya gitu ya. Nah, buku ini saya tulis setelah yang tadi saya ceritakan bahwa saya ketemu dengan Pak Harto di tahun 2006 di bulan November. Di situ saya melihat bahwa Pak Harto yang sudah rentam, sudah sakit-sakitan, itu kok gak habis-habis orang itu menghujat gitu. Bukan hanya menghujat, tetapi di sini ada juga dari mulai saya tulis 98 sampai 2006 itu bagaimana hari-hari Pak Harto itu diwarnai dengan banyaknya kecaman, banyaknya hujatan, dan juga tuduhan-tuduhan. Jadi dipanggil ke pengadilan terkait dengan korupsi dan kejaksaan segala macam. Ini di sini itu saya kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi ada berita dari Kompas, dari pokoknya lebih kepada media koran gitu. Saya ambil hari ini atau bulan ini bicaranya tentang apa, tentang Pak Harto. Per bulan, per minggu saya cek. Akhirnya menemukanlah bahwa selama 98 sampai 2006 itu Pak Harto nggak berhenti-henti untuk ada aja gitu loh. Dia masuk rumah sakit, ini saya masukin. Jadi lebih kepada bagaimana sih keseharian Pak Harto setelah beliau mengundurkan diri dari jadi presiden. 98 sampai 2006 Pak Harto tidak berhenti-hentinya dihujat dan dikasusin seperti itu ya. Betul. Nah, itu saya dipermasalahkan lah. Iya, jadi saya lihat di sini saya tulis namanya kronologi data dan peristiwa hari-hari panjang yang melelahkan. Nah, itu. Jadi di situ saya melihat bahwa begitu bertubi-tubinya orang gitu ya terhadap Pak Harto. Padahal padahal Pak Harto ini juga bukan nggak adil rasanya gitu. Saya ngelihatnya ini nggak adil rasanya. Maksudnya sudah tua, terus tidak ada penghargaan gitu ya, terlepas dari itu benar atau salah gitu ya, tapi dari human interest saya melihatnya dari kemanusiaan boleh gitu ya, tapi kayaknya kok kasihan itu setelah saya ketemu beliau dan kita ngobrol, dia waktu itu beliau juga cerita sedikit bagaimana keadaan Indonesia sekarang. Pak Harto sempat ngomong begini, sekarang minyak mahal ya, harga minyak mahal gitu kan. Waktu itu kan minyak mahal, terus banyak yang nggak kerja, kasihan rakyat, katanya Pak Harto. Tahun 2006 itu pas saya ke rumahnya itu di Cendana, sempat lama juga ya, biarpun dibantu ibaratnya transit lah sama ajudan, tapi di situ kelihatan bahwa Pak Harto itu sebetulnya masih memikirkan rakyat. Katanya pingin melihat rakyatnya itu tidak susah, gitu. Jadi dia bilang sekarang rakyat susah ya, terus pemimpinnya lemu-lemu, katanya gitu. Malah gendut-gendut, gemuk ya? Gemuk. Jadi rakyatnya sekarang menderita, tapi pemimpin menjadi gemuk gitu. Kita stop dulu Mbak Dewi. Yes. Itu 2006. Sekarang 2025, almost 20 tahun ya berarti ya, hampir 20 tahun. Berubah nggak? Mbak masih melihat bahwa apa yang dikatakan Pak Harto itu relevan nggak saat untuk hari ini? Oke, saya melihat sih masih relevan apa yang digambarkan atau
dipikirkan Pak Harto di zaman dulu itu masih bisa diaplikasikan saat ini gitu loh. Ya maksudnya yang dibilang rakyat sekarang susah, banyak yang nggak kerja, pemimpinnya lemu-lemu, itu kan juga terjadi sekarang ya? Ya, jadi iya, karena maksudnya gini, kan nggak susah, nggak gampang juga untuk sebetulnya kan dulu bilangnya biar kita kemiskinan berkurang, itu kan yang targetnya reformasi itu. Terus target reformasi. Jadi tujuan reformasi. Tujuan reformasi seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ya sama aja sebetulnya kan. Oke. Gitu. Oke, Mbak, saya malah curiga nih Mbak Dewi ini terlalu too many biasnya karena udah ketemu sama Pak Harto. Coba Mbak Dewi nggak ketemu Pak Harto, mungkin nggak akan bikin buku kedua nih. Ya bisa jadi ya. Itulah perjalanan gitu Mas. Itu mah perjalanan. Tapi sebenarnya ya Mbak Dewi, yang Mbak Dewi lakukan dengan yang buku kedua ini mengumpulkan data-data sekunder. Ini kan sekunder berarti ya dari berita-berita di koran, kemudian mungkin mengompilasinya dan menganalisanya, kemudian membuat penilaian sah-sah aja sebenarnya, karena sekarang juga semua orang membuat penilaian seenaknya Dewi. Ya, tapi menurut saya sebagai seorang jurnalis, Mbak Dewi ini memiliki standar dalam melakukan penilaian. Menurut saya kita kalau di buku sih nggak apa-apa ya melakukan penilaian, kecuali di karya jurnalistik kita nggak bisa seperti itu, penilaian yang subjektif sifatnya. Mbak Dewi merasa ketika bikin ini subjektif nggak? Subjektif. Saya merasa memang subjektif, tapi memang itu tujuannya. Jadi kita hanya memaparkan. Jadi gini, dari semuanya buku ini, tujuan saya adalah biar rakyat tahu gitu loh, bahwa ini adalah kelebihan-kelebihan Pak Harto yang mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat tuh harus tahu. Kemudian apa sih yang telah bagaimana setelah Pak Harto mengundurkan diri di tahun 98 itu apa saja yang dilakukan atau bagaimana keseharian Pak Harto ini biar rakyat tahu. Kan kalau kita nggak kumpulin gini, orang nggak tahu. Itu Pak Harto besoknya dipanggil pengadilan, besoknya ke rumah sakit, besoknya dapat hujatan ini gitu. Ini saya mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada di media masa saat itu. Jadi koran-koran, majalah itu saya kumpulkan. Jadi saya cuma mau melihat, sebetulnya saya cuma mau lihat seperti diary lah seperti ini ya. Jadi hari-hari bagaimana hari-hari yang dijalani Pak Harto. Tapi ada intensi kan, apalagi dengan membuat judul seperti ini kan intensi membela Pak Harto. Iya, gitu kan? Ya dibilang membela ya subjektif ya, orang bisa pasti membela dari judulnya aja. Ya boleh aja. Ya iyalah. Iya. Jadi Mbak Dewi, yang namanya teks itu selalu punya relasi kuasa di belakangnya. Ya, di cultural study seperti itu. Jadi apa yang di media massa saat itu pun di belakang teks-teks itu pasti ada kuasa. Nah, ini kan sebenarnya pertarungan kuasa aja di belakang teks. Nah, Mbak Dewi ini bikin ini juga ada kuasa di belakangnya, yaitu keinginan untuk gampangnya membela Pak Harto karena menganggap bahwa Pak Harto telah dizolimi seperti ini, habis manis sepa dibuang. Jadi menurut saya sih pribadi sah-sah aja ketika seorang jurnalis, misalnya kan ini bukan karya jurnalistik juga, ini lebih ke buku ya. Ketika ada intensi kuasa di belakang teks ini membela Pak Harto, itu nggak salah. Dan Mbak Dewi, dari dua buku ini, Mbak Dewi menilai yang paling baik, paling Mbak Dewi puas dua buku ini dulu ya. Yang ini atau yang ini? Beribu alasan. Beribu. Karena di sini saya benar-benar melihat ketemu orang, bisa sharing, bisa tahu persis gitu. Dan ini semuanya yang di sini, di buku ini saya masukkan bukan hanya kata-kata, tetapi juga ada foto dan data dari semua yang saya wawancara. Jadi ini foto orang-orangnya? Iya. Jadi bilang gini, kan banyak. Itu kan kata orang, kata siapa? Dwi Juniati, 30 tahun tuh manajer bank swasta. Temen ya? Jangan. Enggak kan, ini banyak banget ya. Lebih dari 20, lebih banget ya. Mungkin itu dapat orang-orangnya gimana? Random aja. Jadi saya jalan, random. Hasan Esos, 36 tahun, tokoh masyarakat Tangerang. Iya. Ini gimana? Jadi saya ke Tangerang, nongkrong ceritanya gitu ya. Ya namanya masih jurnalis ya. Ya maksudnya masih, ya udah kita datang. Terus udah gitu di sini tuh tokoh masyarakat siapa? Ada ini Pak, Mbak gitu kan. Boleh gak dikenalin? Saya cuma ngomong, saya mau tulis buku Pak.
saya mau tulis buku Pak Harto, bisa minta komentarnya tentang Pak Harto. Nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dibuat-buat, semuanya mengalir. Saya cuma bertanya bagaimana pandangan Mas, Bapak, Ibu tentang Pak Harto. Boleh dikaitkan dengan saat ini atau apa yang dirasakan. Nah, karena saya nggak mau bicara, ini jurnalis ya, maksudnya karena saya nggak mau bicara itu bohong gitu. Saya minta izin, mohon izin saya foto Bapak, dan kan itu omongannya dia, ya kan, saya nggak mau bilang itu kata siapa, bohong kali, kan bisa dimanipulasi segala macam. Ini saya, saya lihat ada foto-fotonya, Harjoyo, 49 tahun, Jakarta Timur, ini supir mikrolet, waduh, lagi naik angkot nih, lagi naik mikrolet. Macam-macam Mas, dari dokter, dosen, tukang beca, semuanya. Pokoknya yang saya bisa ketemu, saya wawancara dan mereka bersedia untuk diminta foto dan datanya. Asal mereka bersedia. Betul. Mereka ada yang minta uang nggak, Mbak? Nggak ada sih. Nggak ada yang minta uang kan. Kalau sekarang, kalau YouTuber di jalan mau kayak gitu-gitu, nars. Ya. Yang mau di prankin itu suka minta duit sebenarnya gitu. Iya betul. Itu kebetulan enggak ya, saya juga bersyukur banget sih semuanya bisa berjalan lancar. Terus ada aja gitu ya. Pedagang sayur keliling di Kelapa Dua Depok loh lah. Jangan-jangan lagi beli sayur nih Mbak Dewinya nih. Jadi ada teman juga, saya bilang kira-kira saya jadi ke rumah teman saya. Nanti dari situ baru saya bisa mana nih gitu yang bisa. Iya. Terus mereka bersedia, saya masukkan. Jadi kalau saya dibilang puasnya ini karena saya benar-benar, ini adalah buku pertama tentang Pak Harto yang menurut saya ini adalah gambaran rakyat berpandangan tentang Pak Harto dan ini nyata gitu. Oke. Ini benar lebih dari 20, mungkin sekitar ada kali hampir 40 mungkin ya. Karena banyak banget Mas, saya sampai ke Medan, pokoknya ada teman saya sana, yuk kita ke sana. Jadi rekam pakai alat perekam itu kan yang dulu kan? Iya. Yang masih kaset udah MP3? Masih kaset. Wow. Saya masih kaset. Jadul banget ya? Iya, kecil gitu kan. Yang kecil. Masih kaset. Yang jadi Sony ya? Sony saya dengerin gitu kan. Saya dengerin terus, oke, saya bikin satu-satu. Ya, terus saya juga. Tahun itu iya ya, MP3 belum kayaknya. Belum. Mungkin ya, tapi saya belum pakai itu. Jadi saya masih pakai kaset kecil. Sony kemana-mana. Iya, masih kaset. Saya ingat. Saya ingat karena era itu juga saya masih di jurnalis juga di lapangan, juga pasti kaset itu. Iya. Jadi banyak itu. Nih kaset ini tulisin tanggal berapa. Gitu. Ya kan kecampur ya, tahu katanya kan pas di ini. Jadi ketutup saya satu-satu gitu. Nah, setelah ditranslate terus itu baru itu Wow, ditranslate ya? Iya dong. Standar ya? Iya, standar. Standar pekerjaan wartawan saat itu seperti itu. Iya, nggak seperti sekarang ya. Sekarang langsung itu rekam, terus bisa langsung pakai AI jadi artikel sendiri. Nah, begitulah perjuangan saya menulis buku ini di tahun itu. Gitu. Jadi senang karena ini awal menurut saya. Saya awal menulis tentang Pak Harto dan akhirnya membuat saya tertarik menulis buku-buku yang lain gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang yang lain dari Pak Harto. Kalau buku kedua ini gimana Mbak? Ini kan penerbitnya masih sama ya, Jakarta Citra. Tapi biayanya dari mana nih? Oh ya, karena kita juga udah dapat biaya dari sini. Semuanya biaya sendiri Mas. Oke. Nggak ada yang dibiayain. Order nggak? Maksudnya kalau sekarang kan nih buzzer-buzzer, survei, bahkan bisa diorder tuh oleh pihak-pihak tertentu. Kalau ini dulu diorder nggak? Diorder. Untuk disuruh nggak bikin ini? Setelah yang pertama kan nggak disuruh dong. Nggak. Yang kedua, ketiga. Kedua, ketiga semuanya nggak disuruh kecuali memang yang di Antar Story itu ada inisiatif. Ada program lah ya. Program bareng-bareng dengan penulis lain. Yang lainnya ini murni saya ingin menulis tentang itu. Karena udah sebelumnya udah dapat uang dari yang itu. Kan punya modal lah ya ceritanya. Modal. Jadi saya coba untuk menulis yang lain yang terkait dengan Pak Harto. Kenapa Pak Harto subjektif banget? Menurut saya subjektif iya, karena saya saat itu sedang mendalami. Jadi saya paham, ya udah saya tulis aja. Karena memang harus ditulis gitu, biar masyarakat juga tahu bahwa Pak Harto itu memang tokoh luar biasa yang saat itu sudah pesakitan terus dihujat nggak udah-udah gitu. Jadi
saya ngelihatnya ya kok begini amat gitu. Jadi rasa kemanusiaan atau apa ya, etika itu sudah mulai pudar gitu di Indonesia. Padahal Pak Harto itu benar-benar yang mengajarkan bahwa orang Indonesia itu penuh dengan etika segala macam. Itu kayaknya lihat makin kesini hilang. Etika hilang. Ya, dan itu udah kayaknya udah susah. Relevansinya dengan hari ini adalah kita bicara sedikit soal leadership, Mbak. Ya, sebelum ini kita akan istirahat untuk ke tahapan babak kedua. Nah, dari leadership ya, Mbak kan udah bikin ini ya. Kesimpulannya adalah rakyat, Pak Harto adalah presiden yang sangat dekat dengan rakyat. Kemudian presiden yang sangat dekat dengan rakyat itu pada faktanya pada 2003-2004 ketika Mbak Dewi mewawancarai sekitar 40 orang, kesimpulannya adalah Pak Harto presiden yang dekat dengan rakyat pada tahun itu. Tapi pada tahun-tahun itu juga 98 sampai 2006 Pak Harto tidak ada habis-habisnya, hampir setiap hari dihujat dan dipermasalahkan ya, dikasuskan. Makanya disebut seperti ini, habis manis sepah dibuang. Maka wajar jika kita melihat ini ada relasi antara judul ini dengan apa yang di sini, apa konten yang ada di sini. Jadi menurut saya bisa menilai bahwa dua buku ini sangat berkaitan dan berdasarkan pengalaman pribadi yang kemudian diinternalisasi oleh Mbak Dewi. Pengalaman yang kemudian bermula dari penasaran dan insting jurnalistik sebenarnya. Ketika ini kok semua menghujat, pasti ada yang salah dong, pasti ada yang baik dong, kayak gitu kan. Sebenarnya kan tuh insting jurnalistik tuh. Nah kemudian dibikinlah buku ini. Nah kemudian setelah buku ini terbit, kemudian ketemu Pak Harto dan sebagainya, itu kan pengalaman yang kemudian diinternalisasi dan terbitlah buku ini dengan judul ini. Jadi menurut saya ini original, teman-teman. Yang dua ini original dari seorang yang kalau sekarang namanya content creator, dulu penulis lah ya. Penulis. Tapi rasanya lebih berbobot penulis yang seperti ini dibandingkan content creator sekarang ya, yang cuma nyari sensasi aja gitu ya. Apalagi yang jadi buzzer ya, rasanya jauh banget kualitasnya dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, Mbak Dewi, soal leadership ya, dari pengalaman menginternalisasi tentang Pak Harto, apa nilai kepemimpinan Pak Harto yang utama menurut Mbak Dewi? Visioner. Manajerialnya oke, terprogram. Itu menurut saya sangat luar biasa. Terus tegas. Dari beberapa hal ya yang saya lihat, saya baca, terus wawancara juga, Pak Harto memang mempunyai leadership yang luar biasa, tegas, terus dekat dengan rakyat, visioner, programnya. Karena mungkin karena dia nasionalisnya itu luar biasa, itu yang membuat segala sesuatu yang dilakukan Pak Harto itu visioner gitu, ke depan untuk rakyatnya. Karena memang mungkin kecintaannya terhadap atau nasionalismenya yang tinggi. Oke, keren banget. Teman-teman, kita istirahat dulu karena ini capek juga kontennya dalam. Kita akan lanjut ke tahapan kedua. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.